Yo, kembali lagi di channel gue Fanta Garage. Di video kali ini gue pengen ngelanjutin project Honda Vario gue yang udah lama banget nggak gue sentuh. Nah, di sini ada beberapa part nih yang bakal nantinya gue pasang, ya kecil-kecilan lah, pemanis. Tapi konten utamanya video kali ini tuh gue pengen ngasih tips and trick buat kalian yang pengen masang ring 17 untuk pemakaian harian dan touring. Nanti bakal gue jelasin velgnya pakai apa, terus rekomendasi bannya kayak gimana, terus nanti bakalan ada penyesuaian di bagian body tentunya, dan gue pasti ngasih tips trik buat kalian nih kirian biar nanti enak gitu. Nah, part-part yang bakal gue pasang itu ya ada beberapa carbon forge ya yang udah gue buat. Ini yang udah jadinya, yang udah dipoles juga, dan ini yang belum gitu. Ya ini pasti bakal dipoles lagi sih biar nanti besi. Terus juga ini banyak nih beberapa yang udah gua repair karena kan pemakaian harian itu pasti bakal menguning ya, walaupun udah pakai yang anti UV tetap aja sih menurut gua menguning. Jadi plus minusnya pakai part-part karbon ya itu sih kalau buat harian. Terus sebenarnya ada lagi sih satu lagi cover speedometer kalau nggak salah ya, cuma udah gua pasang, males juga masangnya, ribet ya. Ini model twill biasa sih yang nantinya bakal gua pasang cuma sebagai pemanis aja biar di konsep masuk gitu, nggak pure hitam banget karena kan emang Vario gue ini ngambil konsepnya full black ya. Jadi paling enak sih biar dia konsepnya monoton, gue penambahan karbon Kevlar. Terus apalagi ya, ini juga stripping. Jadi gue sebenarnya udah beli stripping lama banget nih, kalau nggak salah mana ya, di 2023, tapi belum sempet gue pasang karena nggak kepegang waktu itu ya. Terus lanjut ada velg, ini velg Virosi ring 17 beserta ban. Terus knalpot Sun atau 54M yang lehernya udah gue ganti. Terus beberapa part penyesuaian nih nantinya gitu. Paling untuk ke ring 17 ya, tips pertama yang bakal gue kasih tahu buat kalian nih kalau pengen pemakaian harian, pastinya kalau gue sih nyaranin dibaca lagi produknya. Kalau bisa kalau harian tuh cari yang buat daily use ya, kan biasanya di boxnya sendiri kan ada yang rest use only gitu. Jadi gue saranin cari yang daily use. Terus yang kedua, velgnya gue saranin sih pakai bahan cor ya, cor casting. Kalau untuk bahan almu CNC enteng gitu, enak buat adu kecepatan. Cuma kalau untuk durability menurut gua kurang sih. Jadi gua saranin pakai bahan cor. Bisa Virosi, bisa Cemco ya, atau yang jari-jari DID, terus TK Jepang, TDR lah, banyak lah pokoknya. Terus tadi dari bahan velg. Terus yang kedua ban. Ini bannya juga kalian kalau misalnya pakai ring 17 jangan terlalu kecil karena nanti kasihan di bibir velgnya bakal bengkang. Makanya kan kalian sering lihat tuh velg-velg bengkang baik di casting atau CNC karena profil bannya yang pertama kurang gede, terus yang kedua ya tekanan angin gitu. Itu ngaruh banget. Nah, untuk Vario gua saranin untuk bagian depan ya, ini maksimal banget itu di 70-80, dan itu pasti mentok di dashboard atau dek paru. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu gede bisa di 60-80, saran gue sih segitu. Kalau di bawah dari itu kayak misalnya 50-90 bisa aja, cuma kayaknya buat touring kurang nyaman ya karena pasti tergesa-gesa dan khawatir gitu. Kalau misalnya di bagian depan itu gue rekomendasi 60-80 atau 70-80. Untuk Vario dia masih masuk walaupun emang ada beberapa penyesuaian. Terus untuk bagian belakang ukuran yang gue saranin itu di 70-80 dan maksimalnya kayak gue ini 80-80. Lebih dari itu udah pasti crankcase kalian bolong karena gue pakai 80-80 aja nih, crankcase-nya udah kegesek gitu. Ya balik lagi ya, menurut gua kalau untuk harian dan touring lebih baik profil bannya agak gede gitu, walaupun emang kalau kalian pengen ngambil look kurang ya, enakan yang agak kecil lah gitu kalau ring 17 gitu. Terus lanjut
yang krusial juga adalah tekanan angin. Ini tekanan angin apalagi kalian buat touring ya, ini harus benar-benar diperhatikan karena walaupun profil bannya gede, velgnya bahan casting gitu, tapi tekanan anginnya rendah, ujung-ujungnya bakal bengkang juga dikit gitu. Ini kalau nggak salah disaranin tuh max loadnya itu di 33 PSI sama belakang 35 ya kan. Cuma kalau misalnya buat touring, pastinya kalau gue pribadi sih gue lebihin ya, kayak misalnya depan nih 34, belakang 36, karena biar ngejar safety juga gitu kalau misalnya buat touring. Tapi kalau harian disesuaikan lagi aja sih, bisa di 30 bagian depan ya, 30, 32, bagian belakang bisa di 32 atau 34, menyesuaikan keadaan aja gitu. Kalau misalnya terlalu keras kan getar juga nggak enak gitu. Terus tips trik gue buat ring 17 menurut gue itu aja sih, lebih difokusin di ban, jangan terlalu kecil ya. Terus penyesuaiannya kemudian itu ada di sini nih. Biasanya di ring 17, sorry ya kotor, ini pasti dia gesek di sini atau di sini gitu. Kalau di sini biasanya kalian itu shocknya udah downsize-nya lebih dari 3 cm, makanya pasti kena dek paru. Tapi kalau misalnya masih standar dan downsize-nya cuma 3 cm doang, biasanya kenanya di sini. Kalau yang Vario LED Old ya, kalau LED new kayaknya lebih banyak di sini sih dia permasalahannya. Terus untuk bagian belakang nggak ada ini sih, nggak ada penyesuaian yang berarti. Kalau yang belakang paling kalau misalnya kalian pakai hager, ya mau nggak mau hagernya dinaikin sedikit gitu. Karena gue pakainya 80-80 ya, biasanya bagian sininya gue ganjel satu roller ya, jadi dia naik segini nih gitu. Itu aja sih biasanya kalau penyesuaian pakai ring 17 ya. Tapi balik lagi nih, biasanya profil ban itu kan masing-masing beda ya, walaupun sama-sama 80-80, ada juga nih yang profil bannya tuh lebih ngedonat ke samping, ke atasnya lebih ceper gitu. Jadi balik lagi ke ban sih. Tapi kalau gua nih pakai ban Xenios, hagernya dinaikin satu roller. Kalau yang bagian depan pakai Maxxis apa ya, gua nggak tahu lagi, Victra kalau nggak salah ya. Itu begitu doang sih penyesuaiannya gitu. Terus juga gue ini nih, buat kalian mau spakbor Vario LED Old atau LED New, penyesuaiannya pertama di sini bagian ininya nih digerus dikit biar nanti nggak kena ban. Kemudian bagian belakangnya dipotong. Ini gue awalnya salah nih, niatnya pengen gue potong bagian yang salah tuh, cuma gue mikir kayaknya nggak perlu gitu, tinggal dipotong ininya aja nih ya kan, agak panjangan nih ya, kira-kira 2 jari lah dari sini. Terus habis itu kalian panasin, ditekuk kayak gitu biar nanti bagian ininya nih, nah tuh kayak gitu nanti tuh dia tuh. Udah gua tes sih kemarin. Terus buat kalian juga nih yang pemakaian atau pendekin juga spakbor pakai roller, sebaiknya ininya dipotong juga tuh kanan kiri, terus dipanasin, terus dikedalemin gitu biar nanti nggak baret ke bottom shock. Soalnya kemarin walaupun udah gue potong tapi tetap kena nih ke bottom shocknya gitu sih. Terus gue lupa nih, kalau untuk ring 17 lagi Virosi dia pakai sealnya beda-beda ya. Yang kiri, yang bagian disk dia itu pakai punya Vario nih, terus yang bagian kanannya pakai Supra, dia yang kanannya agak gede. Nggak tahu kenapa tapi emang kayak gitu nih rata-rata ring 17 gitu. Terus ya ini pemanis lah nantinya, tapi ini kayaknya nggak bisa dipakai sih kalau untuk yang aftermarket. Kalau yang model ori kayak Honda bisa, soalnya ini kegedean, males juga ngebubutnya nanti gitu sih. Penyesuaiannya nanti bakal gue coba pasang juga, nanti looknya kayak gimana. Terus
hasilnya gimana. Terus kenapa kalian harus riset lagi bagian kiriannya, karena kalau pakai ring 17 dia tarikannya agak sedikit berat gitu, faktor ukuran diameter yang gede, makanya nanti bikin tarikan lebih berat. Terus juga untuk bagian speedometer pastinya dia lebih kayak contohnya kalau pakai ring 14 itu di 40 gitu, nanti kalau di ring 17 tuh kayak cuma di 32 atau 34 gitu, jadi kayak lebih mengikuti GPS sih menurut gua, pengalaman gua pakai ring 17 gitu. So ditunggu dulu, gue pengen masang nih part-partnya, nanti looknya kayak gimana, stay tune. Nah guys, jadi kemarin kan gue udah ngasih tahu ya part-partnya apa aja yang bakal gue pasang nih. Nah sekarang udah gue pasang semua, dari velg, stripping yang gue bilang udah lama banget tapi nggak pernah gue pasang, terus knalpot 54N, sama part-part karbon ya kan. Ini final looknya, menurut gue tampilannya lebih hidup sih ketimbang yang full hitam aja gitu. Terus juga kemarin kan sebelumnya velgku juga warnanya ungu ya, karena mengikuti strippingnya nih ungu. Cuma kayaknya gue revisi lagi, kayaknya lebih cocok putih biar nanti monokromnya enak, perpaduan dari jalu, handle sama ya adalah gitu kan, sama stripping lah. Terus sebelum gue ngomongin partnya, jadi kemarin di saat gue masang velgnya, kaliper gue tuh ininya retak tuh, bagian retak. Terus bisa kalian lihat juga tuh, emang tipis juga sih untuk bagian di sininya gitu. Mau dibaut gimana pun juga pasti bakal retak gitu. Ya gitulah namanya modifikasi ya, ada trial and error. Nggak tahu nih mau di repair, kalau bisa di repair ya di las atau beli baru gitu. Akhirnya ya gua kira pasang lagi nih Nissin Samurai gua. Emang kalau ngomongin feel sih ya lebih enak ini ya, karena feelnya dapet. Tapi ya kalau ngomongin pakem, lebih pakem yang 4 piston ya. Tapi ya kalau dari look jujur lebih enakan ini sih, karena kan full chrome ya, kayak mengkilat gitu. Jadi di aksen di sininya tuh lebih enak ketimbang yang Nissin Samurai gitu sih. Terus gue bakal ngomongin lagi nih yang kemarin, penyesuaian di ring 17 untuk bagian belakang itu, karena pakai ban 80-80, apalagi kalian pakai Hager. Nah ini penyesuaiannya di sini nih, satu pasang roller vario, jangan pakai beat karena ukurannya berbeda ya. Terus ini gue cuma di kabel tis aja nih, dimasukin dari atas ke bawah, terus nanti keluar dari situ. Pokoknya penyesuaiannya untuk bagian sini dikasih roller doang. Terus ini paling dilem nih, soalnya kan nggak begitu rapet ya, karena dia lebih dangak gitu. Terus juga kemarin pas gue cek untuk Hagernya itu bolong karena kena ban, entah kurang tinggi atau gimana sebelumnya, karena kan sebelumnya gue nggak pakai roller ya, yang pas ring 17 gitu. Untuk bagian kiri kayak gitu doang. Terus untuk bagian kanannya, nah untuk di layout ukuran 80-80 itu dia pas banget gitu, bahkan sedikit kemakan gitu crankcase-nya, tapi dikit ya. Terus untuk cara pasangnya itu bannya dikempesin dulu, biar agak lembek, agak lunak lah ya. Habis itu kalian masukin, terus nanti kalian pompa lagi gitu. Kenapa? Karena untuk crankcase-nya itu dia nggak lurus, dia ada kayak ada cekungan gitu. Nah cekungannya ini nih yang nggak bakal bisa masuk gitu. Untuk pemasangan di bagian belakang penyesuaiannya itu aja gitu. Terus lanjut ke bagian depan. Nah bisa kalian lihat nih, itu kan gasruk kan ya. Penyesuaiannya sih di bagian sini aja nih. Kalau gue pribadi sih biarin aja, biar natural gitu ngecoaknya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih rapi, diamplas lagi aja dikit nih di ukuran 800 biar enak gitu untuk di dek paru ya. Terus untuk di bagian spakbornya, nah ini kemarin yang gue bilang penyesuaian, nanti gue kasih foto. Ternyata final looknya itu, nah tuh dia ngepas banget tuh. Nah,
Kenapa harus kayak gini? Karena gue pribadi kemarin sempet ikutin orang-orang kan yang ininya dipotong, itu tuh di belakangnya tuh kotor banget gitu. Nah akhirnya gue mikir, nah kali ini ya pakai ini, niatnya pengen pakai matte flap kan, sedikit ribet gitu kan bolong-bolong ini, terus juga takutnya kena kabel-kabel gitu kan, mendingan dari bawaannya kita potong terus kita bengkokin. Untuk bagian depan itu aja sih, terus untuk bagian bottom shocknya aman tuh, pakai cara gua tuh yang dibengkokin, aman. Udah sih itu aja kalau penyesuaian di ring 17 untuk harian. Paling sisanya ya part-part karbonnya ya kan. Kalau dari jauh sih ya nggak begitu kelihatan kan, cuma kalau misalnya kita lihat dari detailnya ya menurut gua manis juga gitu, kayak nggak begitu terlalu ngejreng gitu, kayak attention to detail aja gitu. Apalagi ini tabungnya kita dimenemin, jadi looknya enak banget nih, anjay. Sebenarnya paling kece sih nggak pakai spion ya, cuman namanya buat motor harian kita wajib pakai spion guys gitu. Terus untuk kirian, gue pribadi untuk kirian, oh sorry, ini kan kemarin juga gue masang part karbonnya ini, dudukan air duct ya, terus tutup sensor sama ya ini apa nih gue nggak tahu, pokoknya di situ. Terus balik untuk CVT penyesuaiannya itu, kalau gue pribadi kita ngambil basic di Vario 150, dia kan emang standarnya kan 15 ya, 15,5 atau 15 lah. Biasanya kalau di ring 14 itu biar feelingnya lebih enak itu di roller spin, yaitu di 12 kan. Nah tapi kalau misalnya kalian udah pakai ring 17, gue saranin turun lagi satu atau di mix, kayak contohnya di tadi kan 12 ya, bisa di 9-11 atau 10-11, pokoknya agak diturunin lagi biar nanti tarikan bawahnya nggak kedodoran, karena emang radiusnya kan beda ya, 14 sama 17 gitu sih. Terus untuk ngomongin per-peran menurut gue ya sesuai dengan kriteria atau feeling mengemudi kalian ya. Kalau misalnya pengen dibejok ya enaknya per yang keras, yang 1500 per senti per gede. Tapi kalau misalnya feelingnya yang kayak cuma diurut, gue saranin per sentrinya pakai bawahan aja. Terus untuk per gedenya itu penyesuaian lagi, kalau misalnya kalian pengen tarikan bawah pakai per standar atau pakai PCX Thailand atau PCX pokoknya. Terus kalau misalnya atasnya pengen lebih ngangkat lagi pakai 1500, bisa pakai Daytona yang 20% kalau nggak salah ya. Menurut gue untuk harian enak banget. Lebih dari itu ya apa ya, enak-enak aja sih. Cuma ya untuk ngomongin efisiensi bensin ya pastinya lebih boros kan. Kalau harian kita juga harus ngomongin efisiensi kan, jadi jangan terpaku sama performa aja kalau untuk harian gitu. Terus menurut gue sih nih apa ya, menurut gue yang paling gue suka dari motor ini ya itu strippingnya nih, stripping click versi ini style lama nih, kayaknya style 2021. Kalau kalian tahu nih stripping kayak gini munculnya di 2021 2020 nih ramenya kan. Kalau sekarang kan yang api-api kan. Terus menurut gue motornya udah cukup sih untuk harian gitu. Kalau ngomongin baut-baut gue ngeri sih kalau harian, ngeri di maling. Mungkin kedepannya next project gue pasang biled sih, karena nih lampu udah 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya 25, udah 8 tahun nih motor, lampunya ya pasti redup kan, namanya juga LED. Jadi mungkin next projectnya gue bakal masang biled sih gitu. Terus oh iya, kalau kalian pengen bayarin knalpot gue nih boleh banget, soalnya gue juga nggak begitu apa ya, untuk harian gue nggak begitu demen pakai yang bobokan adem nih, kopi CMS-an. Gue lebih demen yang lepas katalis. Jadi kalau kalian berminat pengen bayarin silahkan. Speknya ini baut AB, leheran innya itu 32,
belakangnya 38. Untuk leherannya dia 26-28 ya, ala jigsaw Thailand. Terus bendingnya full bending ya, yang nggak mengecil gitu. Terus ini juga bisa kalian ganti nih kalau kalian bosen, bisa pakai kondoman atau sarteng. Ada satu setnya di gua. Terus mungkin ya kita sedikit cek sound kali ya. Sorry. Gitu guys suaranya. Jadi suaranya kayak gitu, padahal ini full Sarfull ya. Sebenarnya karena faktor mesinnya aja yang nggak standar gitu. Jadi mau gimana pun, mau pakai Sarfull pun juga bisa ngeblar. Emang faktor noken juga, klep, terus kompresi ya, pokoknya di bagian mesin lah. Tapi jujur ini gue pakai Sarfull pun yang niatnya emang pengen adem, malah kalau kita betot malah kayak spek sarteng gitu. Jadi mungkin buat kalian kalau emang pengen beli terus dipasang ya kemungkinan nggak sama, karena kan emang mesinnya beda ya. Jadi itu aja sih untuk sekarang. Terima kasih yang udah nonton, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terus juga untuk pemakaian ring 17, gue saranin lebih dicek lagi tekanan anginnya biar buat kalian yang buat mobilitas tuh lebih aman ya kan, karena 17 emang harus perlu diperhatikan lagi gitu ketimbang 14 gitu. Sekian dulu dari gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.